Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Anda semua, terutama mahasiswa PG PAUD Unisba dan siapapun yang sempat menonton YouTube ini, kita diberikan oleh Allah rahmat, kesehatan, dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga apapun yang kita lakukan selalu dalam kerangka ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang layanan bimbingan konseling yang harus kita berikan kepada anak usia dini. Pada minggu lalu kita sudah membahas sebetulnya apa bimbingan itu, tujuannya apa, kemudian prinsip-prinsip dari layanan bimbingan. Dan intinya, apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau dalam rangka membantu optimalisasi perkembangan siswa, berarti kita sudah sedang melakukan bimbingan. Apakah itu terkait dengan perkembangan motorik, apakah terkait dengan perkembangan kognitif, apakah terkait dengan perkembangan sosial, emosional, moral, agama, ya. Itu termasuk kepada upaya bimbingan. Nah, hanya saja kita ingatkan kembali, bimbingan lebih memperhatikan kondisi individu, perbedaan individu. Nah, tapi nanti apa sih yang dibimbingnya? Nah, yang dibimbingnya biasanya karena problem itu lebih banyak pada masalah afektif, maka kecenderungan bimbingan itu lebih memperhatikan perkembangan afeksi, tapi bukan berarti tidak melakukan bantuan bagi perkembangan aspek-aspek lainnya. Jadi lagi-lagi prinsipnya adalah optimalisasi perkembangan seluruh aspek kepribadian daripada anak. Hari ini kita akan lanjutkan tentang beberapa hal yang sangat esensial dalam layanan BK. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi layanan bimbingan. Ibu pernah mengatakan bahwa bimbingan konseling itu bukan berarti harus dilakukan setelah anak bermasalah atau hanya pada anak bermasalah saja. Tapi banyak fungsi-fungsi layanan bimbingan yang harus kita jalankan. Kemudian nanti layanan-layanan bimbingan itu seperti apa. Lalu juga langkah-langkah kalau kita membimbing seperti apa. Nah, ini sebetulnya intinya nanti bagaimana aplikasi daripada ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ibu izin share. Yang pertama kita angkat bahas fungsi-fungsi yang harus dijalankan melalui layanan bimbingan konseling. Sebetulnya materi ini dengan sangat mudah Anda temukan. Sudah banyak sekali yang menulis tentang fungsi-fungsi ini di online, tapi paling tidak Ibu hanya ingin menjembatani antara apa yang Anda baca dengan apa yang Anda pahami. Yang fungsi pertama adalah ini paling utama. Jadi kalau kita mau menjalankan layanan BK, maka fungsi utama yang harus kita jalankan bukanlah fungsi pemecahan masalah, tapi adalah fungsi pemahaman. Yaitu bagaimana kita memahami klien atau anak. Bagaimana kita memahami anak, bagaimana kita memahami permasalahan anak, bagaimana kita memahami keadaan lingkungan anak dan keberadaan anak. Nah, itu menjadi dasar nanti untuk kita melakukan fungsi-fungsi lainnya. Nah, kalau kita memahami tingkat perkembangan anak, kalau kita memahami tingkat kemampuan anak, kalau kita memahami tuntutan lingkungan yang ada pada anak, atau kita memahami tentang problem anak, maka kita biasanya akan bisa mencari jalan-jalan yang harus kita tempuh, terutama menjalankan fungsi-fungsi lain, yaitu yang pertama fungsi pencegahan. Jadi masalah itu banyak, mungkin nggak pernah berhenti ya. Tapi bukan berarti kita harus menunggu bermasalah dulu, baru kita
lakukan pencegahan. Sama dengan penyakit, mencegah itu lebih baik dari mengobati. Maka problem-problem anak juga, mencegah problem anak bermasalah lebih baik daripada mengatasi anak ketika sudah bermasalah. Nah, apa sebetulnya yang bisa kita cegah ya? Misalnya kalau anak sudah mengalami gejala di kelas itu diam saja, tidak mau mengikuti aktivitas. Nah, jangan dibiarkan. Kenapa jangan dibiarkan? Mencegah anak untuk tidak mengalami masalah dalam misalnya perkembangan kognitif. Karena ketika dia tidak mau mengikuti aktivitas yang ada, tentu perkembangan kognitif terhambat. Kalau aktivitasnya itu motorik, tentu motorik terhambat. Nah, kalau misalnya perkembangan itu terkait dengan bagaimana bersosial bersama teman-teman, tentu dia akan terhambat. Nah, kalau anak menunjukkan gejala, pencegahan juga berarti agar anak tidak lebih bermasalah. Nah, atau misalnya pencegahan itu juga bisa berfungsi dari dalam hal yang masalahnya belum ada supaya tidak ada. Nah, salah satu contoh kita mencegah anak untuk tidak mengalami masalah dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Nah, kita cegah dengan apa? Kita melakukan orientasi. Kita melakukan pemberian informasi yang jelas, yang bisa ditangkap oleh anak. Sehingga anak semakin kecil mengalami masalah. Kemudian fungsi pengembangan. Nah, ini juga fungsi yang sangat penting untuk di anak usia dini. Bagaimana kita memfasilitasi perkembangan anak atau siswa secara berkesinambungan. Apa targetnya adalah tugas-tugas perkembangan. Kita tahu setiap tahap perkembangan ada tugas-tugas perkembangan. Nah, kalau kita misalnya berada di daycare untuk bayi, dia sudah harus bisa apa? Kalau dia 3 bulan, dia sudah harus bisa apa? Kalau dia 6 bulan, dia sudah harus bisa apa? 9 bulan. Nah, harus sudah bisa apa? Ini tentu kita lihat dalam setiap aspek kepribadiannya. Nah, kemudian juga ketika kita merasa ada yang belum dicapai, fasilitasi apa yang bisa kita berikan sehingga anak dengan mudah untuk mencapainya. Nah, fasilitasi itu bisa saja bentuk stimulasi yang akan kita berikan, fasilitas bermain yang akan kita siapkan, kemudian situasi-situasi yang akan kita siapkan untuk membantu anak untuk mengembangkan kepribadiannya dan mencapai tugas-tugas perkembangan. Jadi sebelum memecahkan masalah, stimulasi perkembangan tentu menjadi perhatian kita. Nah, kita tahu bahwa AUD itu memang sifatnya stimulasinya yang cukup penting. Jadi ketika kita merasa, oh ini anak kenapa tidak mencapai tugas perkembangannya, maka kita lihat stimulasi apa yang kurang, apa yang perlu kita sediakan untuk stimulasi itu. Misalnya, oh permainan outdoor masih kurang, permainan indoor masih kurang, jumlah mainan tidak cukup misalnya, atau interaksi yang harus kita ciptakan seperti apa. Kemudian fungsi penyembuhan atau kuratif. Nah, ini khusus kita berikan kalau kita sudah menemukan anak bermasalah. Kita menemukan anak autis, apa yang kita lakukan? Kita menemukan anak yang seperti murung terus, apa yang kita lakukan? Kita menemukan anak yang sama sekali tidak bisa bersama anak lain. Kita menemukan anak yang misalnya mudah sekali bergejolak emosinya, mudah mengamuk. Kita menemukan anak hiperaktif. Kita menemukan anak yang mengalami kebutuhan khusus ya dengan berbagai macam misalnya ya ADHD, dia mungkin dia mengalami gangguan pada perkembangan fisik, dia mungkin mengalami gangguan pada pendengaran, indera dan sebagainya. Itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu fungsi penyembuhan. Jadi kalau sudah bermasalah. Kemudian fungsi penyaluran. Kita tahu ya, setiap anak itu punya bakat, punya minat. Kemudian kita tahu juga di sekolah kadang-kadang disediakan ekskul. Ekskulnya macam-macam. Nah, bagaimana kita menyalurkan anak ke ekskul? Apakah asal yang penting masuk ke satu ekskul atau kita lihat dulu? Nah, kalau dasarnya pada pemahaman, tentu lihat dulu anak. Lihat kemampuan yang sudah ada pada anak, lihat bakat anak, lihat minat anak. Nah, jangan lihat saja hanya kemauan orang tua atau ambisi orang tua atau hanya apa yang ada di sekolah.
Nah, jadi kalau kita ingin anak kita berkembang dengan baik, fungsi penyaluran ke dalam ekskul, kalau di sekolah lanjutan atas tentu ada jurusan, kalau di PAUD itu yang penting adalah dia mau ikut kegiatan apa. Misal, oh dia lebih banyak ikut seni, dia akan lebih senang kalau misalnya main bola, dia akan lebih senang kalau misalnya dia ikut kegiatan tari, atau misalnya senangnya ngelukis, menggambar gitu ya. Nah, kita berikan layanan atau senangnya berpuisi atau senangnya bercerita. Nah, itu makin banyak ekskul yang kita tawarkan, itu akan menunjang untuk perkembangan anak selanjutnya. Jadi kita bicara nanti kemantapan karir. Kenapa bicara karir itu bukan berarti urusan orang dewasa, tapi sejak kecil anak sudah diarahkan untuk memiliki cita-cita. Dia mau jadi apa, dia senang apa, gitu ya. Itu fungsi penyaluran. Kemudian fungsi adaptasi. Nah, ketika kita tahu siswa-siswa kita itu berbeda, mungkin berbeda kemampuan, mungkin berbeda keinginan, mungkin berbeda kebutuhan, lalu kita tahu bahwa setiap anak harus kita bantu, maka kita perlu menjalankan fungsi adaptasi. Artinya apa? Kita membuat program tidak satu untuk semua. Jadi kalau memang ada di situ anak yang lambat, mungkin ada program khusus untuk anak yang lambat. Apakah waktunya? Apakah misalnya jentuk kegiatannya yang lebih sederhana? Jadi jangan sampai ada anak di kelas tuh nggak maju-maju dalam hal apapun. Nah, apakah misalnya kita mengadaptasi pendekatannya? Wah, ini anak perlu dengan shadow. Berarti kita mengadaptasi agar anak bisa mengikuti, dibantu oleh shadow. Kemudian juga bisa juga metodenya yang kita ganti. Anak ini kalau misalnya metodenya harus mengandalkan gerakan, berlari, atau misalnya harus berebutan cekatan, dia nggak bisa. Nah, metodenya apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin nanti dia diberikan, kalau yang lain misalnya larinya jauh, dia diberikan jarak larinya sedikit, tapi dia tetap mendapatkan penghargaan. Kemudian juga kita memenuhi kebutuhan anak. Nah, dalam hal ini memang berat kerjaan guru, dia harus tahu kebutuhan anak. Misalnya, ada anak pagi-pagi gitu ya, itu belum mandi. Atau ada anak sudah mandi, tetapi belum sempat sarapan. Nah, kita tahu dia masih loyo, dia masih lemes. Nah, lalu kita jalankan fungsi adaptasi. Berarti ada program khusus penanganan anak-anak yang belum sarapan sebelum datang ke sekolah. Nah, atau seperti sekarang misalnya ya, sekarang ini kan kita tahu bahayanya COVID, gitu kan? Kita harus melakukan fungsi adaptasi. Misalnya, kita tahu anak-anak datang dari berbagai lingkungan dan kita khawatir kalau di antara anak-anak itu ada saja yang sakit atau apa. Nah, bagaimana kita tahu ada kebutuhan anak misalnya untuk mendapatkan informasi yang benar tentang bagaimana dia harus melakukan protokol kesehatan. Kemudian karena itu yang dibutuhkan anak. Dibutuhkan anak apa? Sehat, bisa bekerja, bisa belajar, bukan bekerja ya, bisa belajar bersama, bisa melakukan aktivitas di sekolah. Nah, kebutuhan anak itu apa yang kita adaptasikan? Ya, guru-guru menyiapkan fasilitas untuk anak bisa dapat layanan kesehatan, melakukan protokol kesehatan, tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, ada lab, ada jarak antar bangku. Nah, itu sebetulnya adaptasi. Program yang diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada fungsi penyesuaian. Nah, ini bagaimana kita membantu anak bersosial, menyesuaikan diri dengan temannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tapi bukan hanya dalam arti program sekolah ya. Ada program-program juga yang mungkin harus ditujukan kepada individu tertentu. Ada anak tidak bisa beradaptasi dengan kelas tertentu, maka kita harus membantu dia untuk menyesuaikan diri. Kemudian ada fungsi perbaikan. Nah, namanya anak pasti tidak benar, belum tepat, masih keliru. Kadang-kadang perasaannya keliru, kadang-kadang salah memahami sesuatu, kadang-kadang salah bertindak, itu memang wajar dunia anak. Nah, itu artinya apa? Di perbaikan ini setiap ada kekeliruan kita coba memperbaiki. Misalnya anak bilang, Bu Guru hanya sayang sama teman yang ada di depan, aku mah nggak diperhatikan. Nah, itu segera harus kita perbaiki. Perasaan anak mungkin keliru.
kamu sudah pintar, kamu sudah bisa. Nah, Bu Guru sedang bantu teman yang di depan. Tapi dengan pendekatan individual, bukan dengan menyatakannya di dalam kelas. Kemudian ada fungsi fasilitasi. Nah, ini betul-betul terkait dengan fasilitas ya. Fasilitas yang kita sediakan untuk tumbuh kembang optimal anak. Kalau misalnya sekolah ini daycare, tentu harus ada ruang laktasi, harus ada tempat bayi, tempat tidur, kemudian harus ada mainan yang bisa membuat stimulasi pada indera anak, harus ada suasana yang nyaman, aman, tidak gaduh gitu ya. Nah, itu fasilitasi. Kenapa kalau nanti gaduh, perkembangan bahasa terganggu, tidak ada orang yang berteriak-teriak, gitu ya, suasananya nyaman, hangat. Nah, itu sebetulnya fungsi fasilitasi. Jadi sebenarnya kalau Ibu lihat fungsi-fungsi BK ini, kalau guru PAUD-nya benar-benar guru PAUD, itu bisa sudah dia jalankan. Kemudian fungsi pemeliharaan, bagaimana kita mempertahankan hal-hal yang sudah kondusif pada diri anak. Misalnya anak datang selalu sudah mandi, gosok gigi, bersih, rambut disisir, sudah sarapan. Nah, ini kita pertahankan. Kemudian dia kalau ada temannya yang susah cepat membantu, kita berikan penguatan agar apa yang sudah baik pada diri anak itu dia pertahankan. Selanjutnya bicara tentang langkah-langkah kalau kita menemukan anak bermasalah ya. Pada dasarnya langkah dalam layanan bimbingan itu 3 ya yang besar. Yang pertama, kalau ada masalah, maka kita melakukan diagnosis. Jadi kita tidak langsung memberikan bantuan ya. Kita tidak langsung tapi kita pelajari dulu. Nah, diagnosis itu apa? Mencari sebab-sebab terjadinya masalah. Sebab-sebab itu bisa bersumber dari diri anak sendiri, keadaan fisik dan psikologisnya, atau dari lingkungannya. Bisa lingkungan yang memang membuat anak bermasalah, itu kan? Atau memang lingkungan yang tidak menyalurkan anak sebagaimana mestinya, tidak mendapatkan perlakuan yang tepat. Bisa juga lingkungan sekolah, lingkungan teman yang kurang bagus, hubungannya. Kita cari. Jadi caranya diagnosis itu apa? Sama seperti dokter. Mencari sebab-sebab itu dengan mengumpulkan data. Bu, sakit apa? Sakit perut. Bagian mana sakitnya? Kemudian sejak kapan dirasakan? Kemarin makan apa? Pernahkah sakit yang sama sebelumnya? Nah, itu persis sama. Jadi kita bisa tanya anak secara langsung, mendiagnosis, atau kita lakukan dalam kelompok bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya ada masalah terkait dengan keterampilan motorik misalnya kan, kenapa semua anak-anak ini mengalami kesulitan itu kan dalam melakukan misalnya lempar bola, tangkap bola, memasukkan bola, tapi mereka lebih terampil kalau menggunakan yang motorik halus atau hanya jarinya yang berfungsi. Ini apa penyebabnya gitu ya? Hanya jari telunjuk dan ibu jari saja. Nah, atau jangan-jangan selama ini nggak pernah ada latihan yang terkait dengan perkembangan motorik kasar misalnya kan. Nah, kita cari sebab-sebabnya. Tergantung masalahnya, masalah apa. Nah, kalau misalnya masalah sosial, mungkin saja kita mencari dengan cara mengumpulkan data tentang bagaimana anak selama ini. Jadi pada prinsipnya diagnosis itu apa kegiatannya? Kegiatannya adalah mengumpulkan data dengan alat pengumpul data. Nah, kalau kita sudah punya data, kita bisa memperkirakan. Nah, memperkirakan itu disebut dengan prognosis. Memperkirakan penyebab masalah anak, memperkirakan inti masalahnya. Nah, kita bisa melakukan bimbingan itu individual kalau itu masalahnya memang satu, kemudian juga bisa melalui situasi kelompok. Bukan berarti bimbingan kelompok untuk kelompok anak, tapi melalui situasi kelompok. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah treatment. Apa yang harus kita lakukan kepada anak ketika kita sudah tahu masalahnya, penyebab masalahnya, perkiraan penyebab masalah, dan perkiraan bantuan yang akan kita berikan. Nah, itu prognosis. Nah, bisa jadi kita memberikan treatment yang sifatnya informasi. Informasi buat siapa? Bisa buat anak, bisa buat orang tua. Atau kita memberikan nasihat. Nah, mungkin kalau saran, boleh juga untuk anak. Boleh anak memilih mana yang akan dia lakukan. Itu kan misalnya kalau anak itu misalnya belum mandi, kalau datang ke sekolah, ternyata ibunya sibuk.
Kemudian juga pembantu nggak ada, anak itu bangunnya suka kesiangan. Nah, mungkin Bu Guru mencoba mendekati dengan ini. Nah, gimana kalau misalnya besok itu ya, kita belajar mandi di sekolah, misalnya pemberian informasi. Mandi itu gimana caranya Bu Guru? Nah, mungkin yang sifatnya praktek ya kalau di sini untuk anak-anak usia dini, atau misalnya kita mencoba mencari kalau ibu nggak sempat, kira-kira papa sempat nggak ya? Atau punya kakak nggak ya? Gitu kan? Atau belajar mandi di sekolah. Nah, itu alternatif-alternatif, saran. Nah, nanti anak memilih, tergantung usia anak ya. Asal jangan pada daycare lakukan yang begini. Nah, pemberian informasi juga nggak mungkin untuk daycare. Tapi untuk anak kelas B, itu bisa. Besok kita harus membawa 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya, informasi. Kemudian bisa juga kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Nah, tapi ini yang paling banyak digunakan oleh guru ini, kadang-kadang guru banyak memberikan nasihat tapi tidak dicek lagi. Apakah nasihat itu sesuai dengan anak? Tidak. Tidak sedikit guru-guru memberikan nasihat dengan menggunakan kata-kata yang abstrak bagi anak. Ibu bilang, kamu rajin ya. Bagi ibu itu mah informasi yang abstrak bagi anak. Tapi kalau misalnya nanti sampai di rumah, tasnya simpan di tempatnya. Nah, nanti kalau sudah jam tidur, kamu tidur. Nah, kemudian kita ingin agar anak juga misalnya mengerjakan apa yang kita sedang kerjakan di sekolah. Nanti kumpulkan juga ya mainan di rumah, kemudian coba dihitung ya, besok kasih tahu Bu Guru. Nah, itu misalnya informasi yang kita berikan dengan detail, besok kita tanya lagi, jangan dibiarkan. Tapi kalau cuma rajin-rajin ya, dibaca di rumah, terus apa, nah itu seringkali abstrak ya. Kemudian adjustment. Nah, kalau kita ingin membantu anak menyesuaikan diri dengan anak lain, maka anak-anak banyak kita libatkan bersama anak lain. Misalnya dia kerja kelompok, dia mungkin harus berpasangan, atau misalnya dengan bermain peran. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya. Kemudian ada terapeutik. Nah, kalau terapeutik untuk anak-anak yang kasus perlu terapi khusus ya, sudah masalahnya itu mungkin tidak bisa lagi sekedar diatasi oleh guru. Nah, kemudian ada yang namanya konseling individual. Konseling individual itu nanti ada teknik-teknik yang harus dipraktekkan. Nah, sebaiknya dilakukan oleh konselor. Tapi setidaknya guru bisa mencontoh nanti bagaimana sih caranya kalau kita menghadapi anak bermasalah, bagaimana menerima anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak yang efektif, yang bisa mempengaruhi anak, bagaimana kita mengubah sikap anak. Nah, kemudian mungkin kalau yang lain konseling kelompok, nah ini juga biasanya mungkin untuk anak usia dini belum, tapi kita bisa saja diskusi tentang satu masalah kepada anak bersama-sama, kemudian anak mengungkapkan pandangannya. Nah, ya ambil contoh ya, kalau misalnya makanan itu tidak ditutup, lalu kita makan bagaimana ya? Gitu kan, yuk menurut ini bagaimana, menurut ini bagaimana. Nah, itu bisa merupakan salah satu bentuk bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya terkait dengan diagnosis, otomatis kita mengumpulkan data ya. Ada data individu ya seperti ini, ada nah mungkin kalau anak belum akan mampu mengungkapkan, kita yang memperhatikan cita-cita, minat, cita-cita masih boleh bercerita kalau itu anak kelas B, kelas A. Nah, tapi belum akan sama cita-citanya, nanti akan masih berubah-berubah ya. Udah SD lain lagi, SMP lain lagi, apalagi kalau sudah mahasiswa. Kemudian keadaan kesehatan, tentu nggak bisa kita lihat begitu saja, harus ada hasil pemeriksaan kesehatan. Bagaimana waktu-waktu yang digunakan oleh anak. Nah, ini perlu sekali kita ketahui. Kalau misalnya waktu main itu anak main nggak? Atau misalnya waktu anak terlalu sibuk gitu ya, karena ada anak masalahnya anak terlalu sibuk. Setelah ini ikut ini ya, setelah ini ikut inilah ya ibunya yang ngatur segala macam. Sehingga anak nggak punya waktu luang.
untuk bisa bermain dengan bebas ya. Kemudian penyesuaian sosial, penyesuaian emosionalnya, kemudian data lingkungan. Lingkungan itu tentu yang utama adalah lingkungan keluarga, hubungan anak dengan ayah, hubungan anak dengan ibu, hubungan anak dengan saudara-saudaranya, keakraban di rumah, suasana di rumah, kemudian waktu orang tua bersama anak, siapa yang paling banyak bersama anak gitu ya. Kemudian teman sekolah, apakah dia ceria bersama teman sekolahnya atau misalnya dia hanya bisa dekat kalau dengan satu orang, yang lain tidak. Nah, kemudian pekerjaan dan jabatan orang tua, kita perlu tahu ini masih urusan keluarga, tetapi kadang jenis pekerjaan itu menentukan bagaimana orang tua mendidik anaknya, bagaimana suasana yang diciptakan dalam keluarga, termasuk juga jabatan orang tua. Dua-duanya bekerja di luar rumah atau dua-duanya bekerja tapi satu dalam rumah, kayak lain lagi di luar rumah ya. Kemudian kondisi sosial budaya masyarakat, anak tinggal di lingkungan sempit, kumuh gitu, atau anak tinggal di lingkungan mewah, segala ada tapi tidak bermasyarakat misalnya, atau ada kultur tertentu di masyarakat. Nah, umumnya guru yang di PAUD itu kan tinggal tidak jauh bersama anak. Nah, tapi kalau terjadi jauh tetap memahami seperti apa lingkungan anak. Kemudian sumber-sumber pelayanan di luar sekolah. Jadi tidak sedikit juga orang tua memasukkan anak misalnya les piano, les balet gitu kan, atau misalnya ada tambahan renang, ada tambahan apa. Nah, layanan-layanan apa yang diperoleh anak di luar sekolah yang pada PAUD ya, termasuk juga oh anak ikut program tahfidz, anak ada lagi misalnya TKA setelah sore, apa-apa itu apa yang sudah didapat oleh anak. Nah, itu data lingkungan yang harus kita peroleh. Sumber data itu bisa anak sendiri bercerita, bisa jadi bahan bagi kita. Karena anak itu polos, apa adanya, asal gurunya pandai gitu ya. Kemudian keluarganya, ya ibunya, orang tua. Nah, kalau di PAUD ini harapannya tidak lepas dari orang tuanya, dari data orang tua, dari data ibu, dari data ayahnya gitu ya, kemudian hubungan. Nah, itu tidak lepas. Maka keluarganya menjadi sumber data. Kemudian teman-teman bisa saja menjadi sumber data teman-teman anak gitu ya. Cerita, suka main enggak? Terus kalau main gimana? Nah, bisa menjadi salah satu sumber ya. Kemudian layanan-layanan di luar sekolah seperti yang tadi, tentu pelaksananya ya. Lalu guru-guru administrasi dan petugas-petugas khusus di sekolah. Kita mengenal ternyata ada anak pulangnya lambat gitu ya, lambat dijemputnya, itu petugas disuruh tunggu aja sama satpam misalnya supaya anak itu baru pulang, nanti tolong diperhatikan dengan siapa. Nah, kita harus tahu apa aktivitas anak. Kalau seandainya anak lambat sekali dijemput gitu kan. Nah, padahal guru bertanggung jawab untuk ini. Selanjutnya misalnya alat pengumpul data itu macam-macam ya, ada tes. Untuk tujuannya biasanya kalau tes tuh ketat ya, suasana pengadministrasiannya waktunya. Nah, untuk anak TK atau anak PAUD ada juga sih tes ya, tes inteligensi, kadang tes bakat, tes kepribadian, tes yang tapi ini tolong jangan dijadikan patokan karena anak itu masih berkembang ya. Kemudian ada non tes ya. Nah, biasanya kalau ini kaitannya bukan lulus atau tidak gitu. Nah, nanti alat-alat pengumpul data ada banyak ya. Yang pertama yang paling banyak digunakan guru adalah guru harus membuat pedoman observasi. Pedoman observasi, kemudian menggambarkan perkembangan anak. Ini juga sudah terbiasa ya dengan portofolio, hasil karya, kemudian angket yang dibuat untuk orang tua, yang dibuat misalnya untuk lembaga-lembaga di mana anak berada di situ, kemudian membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara tentu juga lagi-lagi sepanjang untuk memenuhi kebutuhan data anak ya. Wawancara ke orang tua, wawancara ke neneknya, wawancara misalnya yang dilakukan juga dalam rangka pengembangan diri anak ke tempat-tempat di mana anak banyak berada ya. Nah, kemudian juga sosiometri. Nah, sosiometri ini mungkin alat sekedar untuk melihat gimana teman-temannya hubungannya dengan anak ini. Nah, tapi kalau kita sehari-hari sudah observasinya bagus, kemudian dilengkapi dengan catatan-catatan, catatan anekdot ya, catatan perilaku, kemudian kumulatif rekor. Nah, kalau biografi, autobiografi untuk PAUD tentu hanya apa yang bisa diceritakan anak.
Nah, itu yang kita tangkap gitu ya. Kemudian atau orang lain menceritakan tentang perkembangan anak. Nah, itu biografi atau anak menceritakan sendiri. Nah, lalu kita catat cerita-cerita itu ya. Kemudian anekdot, catatan-catatan perilaku yang khusus ya. Perilaku apa yang tampak oleh kita. Misalnya, oh anak ternyata gitu kan di dalam kelas banyak melamun, kemudian dia mencoret-coret, kemudian perilaku ini ternyata berulang gitu ya. Kapan lagi dilakukan atau situasi apa, kita catat lagi. Ada lagi misalnya perilaku yang lain, kalau sudah berenang anak pasti nangis gitu kan. Kalau udah misalnya kegiatannya suruh ke depan, anak nangis, nah, catat. Nah, kemudian hasil dari data-data ini harusnya kita buat satu kumulatif. Jadi setiap anak punya kumulatif record, catatan data, mulai dari dia masuk, mungkin angket orang tua, mungkin data tentang kesehatannya, mungkin data tentang perilaku anak di rumah. Nah, ini kita buat dalam satu kumulatif record, termasuk di sini ada akte kelahirannya, penyakitnya, terus apa semua. Ya, termasuk catatan ini, catatan anekdot, kalau sempat cerita-cerita dengan anak, kalau misalnya wawancara dengan orang tua dan seterusnya dimasukkan ke sini. Nah, tapi data ini bukan data untuk dibuka ke semua orang. Kadang-kadang kalau tidak memahami untuk apa data, itu dibuka begitu saja. Karena ada yang sifatnya kadang-kadang rahasia ya. Misalnya akan menjatuhkan harga diri keluarga. Misalnya ini anak lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Nah, lalu kita dibaca semua orang. Nah, itu kan akan menjatuhkan harga diri anak. Kemudian kita mengenal tes deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, ini kalau kita lebih bagus lagi, misalnya kerjasama dengan puskesmas, dengan dokter anak untuk melihat seperti apa anak. Nah, kita akan tahu dari sini siapa yang perkembangannya sudah mencapai tugas perkembangannya, siapa yang masih masalah. Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, kita tahu sekarang PAUD itu adalah PAUD HI ya, holistik integratif. Artinya tidak hanya cukup guru yang akan membantu optimalisasi perkembangan anak. Ada dinas kesehatan di situ, termasuk keamanan agar anak aman di jalan, aman di kendaraan, aman tidak menjadi korban kekerasan seks dan seterusnya. Nah, itu juga perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian tes bakat ya atau tes dan yang lain-lainnya. Kemudian jenis layanan BK. Layanan BK itu secara besar kita bagi 4. Ada layanan dasar BK, yaitu yang dipersiapkan untuk semua anak. Berorientasi jangka panjang ya. Nah, ini yang paling biasanya yang utama yang membutuhkan anak adalah layanan orientasi di sekolah ya. Kemudian layanan misalnya tentang bagaimana lanjutan studi ke SD mana yang ada di sini. Nah, itu kan dibutuhkan oleh semua anak. Kemudian layanan dalam pembelajaran yang melayani setiap anak itu diberikan kepada setiap anak. Lalu ada layanan responsif. Nah, ini khusus kepada anak-anak yang bermasalah. Kemudian layanan perencanaan individual. Nah, ini yang utama tentu kaitannya nanti dengan kemampuan anak, bakat anak, hobi anak, yang kira-kira akan berdampak pada perencanaan dia ke depan. Atau termasuk misalnya, ini perkembangannya masih seperti apa, belum layak untuk melanjutkan ke SD. Nah, atau misalnya kalau mau masuk SD ada berbagai pilihan, sepertinya anak cocok untuk sekolah-sekolah yang khusus ini, misalnya dengan memperhatikan perkembangan anak sehari-hari. Kemudian ada dukungan sistem. Nah, BK ini layanannya nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada dukungan. Dukungan sistem itu diantaranya ya, kalau di kelas tentu ada kepala sekolah, support tidak. Kalau misalnya, ini tampaknya anak kurang sekali pengetahuannya tentang alam. Dia terlalu banyak dikurung dalam rumah, maka dia perlu ada acara karya wisata, jalan-jalan untuk mengeksplorasi alam, untuk misalnya melakukan kunjungan ke pasar dan seterusnya. Maka di sini perlu didukung. Sistemnya apa? Tentu ada fasilitas yang harus disiapkan, ada manajemen, kepala sekolah yang mendukung, yayasan yang mendukung, ada kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mencoba memberikan pelayanan kepada anak. Nah, ini layanan yang sifatnya secara garis besar diberikan melalui bimbingan konseling. Nah, nanti rincian daripada layanan itu diantaranya ini. Layanan orientasi,
Orientasi itu tentu tidak hanya pada awal ya, karena nanti kalau hanya di awal gitu, ada lagi anak harus orientasi ketika dia masuk di kelas tertentu, dia masuk di kegiatan tertentu. Nah, itu orientasi. Kemudian layanan pengumpulan data ini sangat besar karena ini erat kaitannya dengan fungsi pemahaman. Lalu layanan informasi. Nah, kita mengenal buku penghubung ya, kita bagaimana caranya memberikan informasi pada anak supaya tepat sasaran, misalnya, oh maunya anak simpan sepatu di tempatnya, tapi cuma diomongin aja, besok simpan sepatu di tempatnya ya, simpan sepatu di tempatnya. Mungkin ada cara dengan melalui film, melalui video, membandingkan antara video yang rapi, susunan sepatunya, dengan yang tidak, gitu ya. Kemudian atau melalui permainan kita memberikan informasi, coba kalau tidak teratur, sebelah ada di mana, sebelah ada di mana, berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran seperti yang tadi, menyalurkan ke ekskul ya. Kemudian juga menempatkan. Kadang-kadang guru menempatkan anak, siapa yang harus ada di kelas A, siapa di kelas B, siapa yang harus duduknya dekat ke bu guru, siapa yang misalnya jangan dekatan dengan anak tertentu karena kalau begitu dia tidak berkembang. Nah, itu layanan penempatan. Kemudian layanan pembelajaran. Nah, kita tahu ada berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah, ada anak yang mulus bisa mengikuti semua aktivitas, tapi ada anak yang hanya bisa misalnya kalau 4 aktivitas, dia hanya bisa ikut 2, hanya mampu menyelesaikan 1. Nah, ini perlu layanan khusus. Kemudian layanan bimbingan individual, nah ini bagi yang sangat-sangat spesifik, mungkin kita perlu layanan individual. Seperti yang tadi, orang lain sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi anak yang satu ini belum juga setengahnya, belum seperempatnya. Nah, ini butuhkan kesabaran, layanan individual. Kemudian layanan melalui bimbingan kelompok. Nah, ini kita bisa membuat kursi dengan duduk melingkar, kita bercerita, kita bertanya tentang sesuatu, kemudian anak saling bertanya, saling memberikan pendapat. Nah, ini bisa menjadi layanan bimbingan kelompok. Lalu layanan konsultasi. Nah, ini orang tua bagaimanapun perlu partner dalam mendidik anaknya. Kemudian guru juga perlu partner untuk orang tua. Nah, maka biasanya guru siap kalau orang tua berkonsultasi, bagaimana anak saya, bagaimana perkembangannya, kemudian apa yang perlu saya bantu, bagaimana ke depannya, sekolah mana yang bagus. Nah, itu menerima layanan konsultasi. Lalu layanan mediasi. Nah, kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menyelesaikan, maka kita perlu memberikan memediasi anak untuk mendapatkan layanan yang lebih tepat. Nah, ini barangkali secara garis besar yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa membaca lebih banyak sumber-sumber terkait dengan layanan bimbingan konseling ini. Terima kasih. Untuk minggu depan, Ibu berharap Anda melihat fakta empirik. Nah, fakta empirik itu bisa kita peroleh dari hasil baca, melalui jurnal dan riset, atau kita melakukan wawancara sendiri. Anda boleh pilih, atau Anda mau melakukan dua-duanya. Nah, nanti Anda analisis apakah yang ada di lapangan itu kira-kira sudah tepat penyelesaiannya atau Anda punya gagasan-gagasan lain dalam menyelesaikannya. Barangkali demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin.